Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan insya Allah senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajaan maritim Islam di Indonesia. Ya, materi ini terkait dengan materi kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Seperti biasa, materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Pak Muhammad Idris, bersama dengan Ibu Herlina. Sebelum kita masuk membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia, tentu terlebih dahulu kita akan memahami bahwa kapan sih Islam itu datang ke Indonesia, kemudian yang kedua, bagaimana cara Islam datang ke Indonesia, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Di sini ya, kapan Islam datang ke Indonesia? Tentu pertanyaan itu kita awali ya dengan membahas ada dua sumber yang membahas tentang kapan Islam datang di Indonesia, atau ada dua sumber informasi. Yang pertama yaitu sumber dari luar negeri atau biasa kita kenal dengan istilah sumber ekstern. Ya, sumber ekstern ini terdiri dari ada berita Cina, kemudian berita dari Eropa, yang ketiga berita dari Arab, Ibnu Battuta, dan yang keempat adalah berita dari India. Kita bahas dulu berita dari Cina ya, bahwa dikatakan oleh Mahuan ini adalah sekretaris Laksamana Cheng Ho ya. Jadi Laksamana Cheng Ho itu adalah seorang Cina, saudagar Cina yang datang ke Indonesia. Bahkan baru-baru ini pernah dibuatkan film tentang Laksamana Cheng Ho ya, kedatangan Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Ya, dikatakan bahwa pada tahun 1400 ya telah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Itu berdasarkan berita Cina. Kemudian berdasarkan berita dari Eropa atau dalam hal ini catatan dari Marco Polo, dikatakan bahwa pada tahun 1292 Marco Polo, dalam orang yang berbahasa Italia, dia adalah orang Eropa yang pertama menginjakkan kaki di Indonesia ketika beliau kembali dari Cina untuk menuju ke Eropa melalui jalur laut. Jadi ketika singgah di Perlak, ya, penduduknya telah memeluk agama Islam dan telah terdapat kerajaan bercorak Islam yaitu kerajaan Samudra Pasai. Ya, itu berdasarkan berita dari Marco Polo. Kemudian berita dari Arab atau di sini Ibnu Battuta. Ya, berita itu mengatakan bahwa pada abad ke-7 ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang, telah banyak pedagang-pedagang Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat kerajaan Sabak atau Sriwijaya. Itu dari Marco Polo. Kemudian berita dari India. Berita dari India ini mengatakan bahwa para pedagang Gujarat dari India di samping berdagang juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Itu ya dari berita yang bersumber dari luar atau sumber ekstern. Kemudian ini ada foto Marco Polo dan Ibnu Battuta. Kemudian berita dari dalam negeri atau biasa kita kenal dengan istilah sumber intern. Ya, sumber dari dalam. Berita dari dalam ini dapat ditemukan bahwa Islam masuk itu berdasarkan sumber-sumber yang ada atau peninggalan-peninggalan yang ada. Sumber intern ini bagi menjadi bukti masuknya Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ya, ada makam Fatimah binti Maimun, kemudian ada makam Malik As-Saleh, ya, kemudian ada makam Maulana Malik Ibrahim, dan ada kompleks makam Troloyo dan Trowulon Jawa Timur ya. Jadi batu nisan Fatimah binti Maimun ini berangkat tahun 1028 atau 1028 yang bertuliskan Arab ditemukan di lereng Gresik. Kemudian ya makam Sultan Malik As-Saleh tahun 1297 ditemukan di Sumatera. Makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 juga ditemukan di Gresik ya. Para ahli Islam sepakat bahwa proses Islamisasi terjadi sekitar abad ke-13 dan abad ke-15 dan setiap daerah berbeda-beda waktu kedatangannya ya. Kita lanjut. Bagaimana sih saluran Islamisasi Indonesia? Bagaimana sih Islam disebarkan di Indonesia? Ya, jadi Islam disebarkan di Indonesia itu ada beberapa cara ya, ada beberapa saluran. Ada beberapa saluran penyebaran Islam. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada perdagangan, kesenian, pendidikan, tasawuf dan perkawinan ya.
Itu saluran-saluran Islam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama perdagangan. Ya, jadi tadi sudah disinggung juga beberapa sumber bahwa Indonesia ini adalah jalur lalu lintas perdagangan antara belahan dunia timur dengan belahan dunia barat ya. Jadi Indonesia atau Nusantara ini dilalui pedagang-pedagang dari luar negeri. Kemudian pedagang-pedagang yang masuk dan singgah berdagang di Nusantara kala itu kemudian melakukan proses interaksi dengan masyarakat yang ada. Disitulah pada saat terjadi proses interaksi, agama Islam juga ikut berkembang dan masuk kepada penduduk-penduduk pribumi yang ikut berinteraksi berdagang. Oke, kemudian yang kedua, perkawinan. Yang saluran perkawinan. Jadi sejalan dengan perdagangan tadi, jadi banyak dari pedagang-pedagang yang telah memeluk agama Islam itu sehingga berdagang Indonesia, kemudian banyak juga yang kawin dengan penduduk pribumi pada saat itu. Jadi ketika terjadi perkawinan, otomatis perkembangan dari keluarga yang nantinya itu akan memeluk agama Islam sehingga Islam berkembang di Nusantara itu berdasarkan teori saluran perkawinan. Kemudian penyebaran Islam berdasarkan saluran kesenian. Jadi banyak para penyebar Islam dulu menggunakan media seni untuk menjadi sarana dalam menyampaikan dakwanya, menyiarkan Islam, menyebarkan Islam. Salah satu di antaranya misalkan pewayangan ya. Jadi diadakan pentas wayang, banyak penduduk yang datang, kemudian isi dari cerita wayang itu diisi dengan isi materi-materi tentang Islam, tentang masuk Islam, tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, sehingga masyarakat yang datang menonton di situ otomatis pasti akan memahami apa sih Islam itu dan mereka masuk dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah saluran pendidikan ya. Jadi di mana pada awal masuknya Islam itu banyak penyebar Islam kemudian mendirikan pondok, mendirikan pesantren-pesantren sehingga siswa-siswa atau santri-santrinya yang ikut belajar agama di situ setelah mereka cakap memiliki pengetahuan tentang agama Islam, mereka kemudian keluar dan menyebarkan Islam. Itu berdasarkan penyebaran Islam melalui saluran pendidikan. Kemudian tasawuf. Ya, tasawuf di sini banyak penyebar agama Islam pada saat itu menggunakan tasawuf sebagai media atau saluran Islamnya. Di mana di tasawuf ini para penyebar Islam itu memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam agama Islam. Misalkan contoh ilmu kebatinan, ilmu kekebalan dan lain sebagainya, ilmu pengobatan. Itu semua ada dalam Islam. Jadi ketika mereka memperlihatkan konsep itu, banyak masyarakat kemudian tergiur. Jadi misalkan ilmu kebatinan, dia mampu mengobati orang, dia mampu, dan lain sebagainya lah. Sehingga masyarakat yang ada di situ merasa tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Itulah 4 saluran Islamisasi. Sebelumnya tadi kita lewatkan, kita lupa menyinggung tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia ya. Jadi tadi sudah ada kapan Islam datang, bagaimana saluran penyebarannya, kemudian kita akan masuk tentang teorinya. Kita singgung dulu, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa asal penyebaran Islam di Indonesia yaitu ada teori Gujarat, ada teori Arab, dan teori Persia. Teori Gujarat mengatakan bahwa menurut teori ini penyebaran Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13. Kalangan yang berasal dari Gujarat, India berperang khususnya adalah para pedagang. Ya, jadi mereka yang dari India, katanya itu para pedagang dari India sejak abad ke-7, mereka telah menerapkan Islam di tengah kegiatan berdagangnya. Mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia ya. Itu kemudian sementara teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur ya dan Boya Hanka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa oleh para pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab ini didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, kemudian di pesisir barat pantai Sumatera. Di abad ke-7 pula ada nisan pada makam wanita yang ditemukan di Gresik ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian teori lain adalah teori Persia ya. Teori Persia yang didukung oleh Husain Janingrat ya. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Kenapa katanya orang Persia? Karena ada persamaan budaya antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Persia. Seperti misalkan peringatan 10 Muharram, ya, kemudian pokok bahasan sufi, konten seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran
yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Nah, itu 3 teori yang menggambarkan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Setelah tadi mengetahui kapan Islam datang, kemudian bagaimana penyaluran Islam dan teori-teori tentang masuknya Islam ya. Kita lanjut kepada pembahasan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Jadi setelah Islam masuk, kemudian berdiri kerajaan bercorak Islam. Kerajaan apa saja itu ya? Antara lain ada kerajaan Perlak ya. Kemudian yang kedua ada kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga ada kerajaan Malaka ya. Kemudian yang keempat ada kerajaan Aceh Darussalam. Nah, setelah Aceh ada kerajaan Demak ya. Setelah Demak ada kerajaan Mataram Islam, dan setelah itu ada kerajaan Banten ya. Dan setelah kerajaan Banten ada kerajaan Gua Tallo ya. Kemudian setelah Gua Tallo ada kerajaan Banjar ya, Banjar. Dan setelah kerajaan Banjar ada kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku ya. Nah, kita akan bahas satu persatu kerajaan ini, namun tentunya pembahasannya poin-poin pentingnya saja, karena kalau kita mau bahas penjelasan satu persatu dari kerajaan ini, waktu kita tidak cukup ya. Jadi kita hanya membahas poin-poin pentingnya. Saya harap anak-anakku lebih mengembangkan lagi ke depannya. Nah, pertama kerajaan Perlak ya. Kita membahas dulu kerajaan Perlak. Nah, beberapa ahli menyatakan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya, kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syekh ya. Syekh Maulana Abdul Aziz sah pada tahun 840. Ya, pada masa itu golongan Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai di Perlak ya. Nah, ini adalah peta kerajaan Perlak ya. Kemudian berdasarkan peta di samping ya, berdasarkan peta di atas ya, di layar bisa dilihat bahwa dapat diketahui bahwa perekonomian Perlak itu bergantung pada perdagangan di pesisir utara Sumatera. Karena kalau kita lihat peta, ya dia berada di ujung ya, di ujung Pulau Sumatera. Nah, kemudian dari sektor pemerintahan ya, di sini ada informasi yang mengatakan bahwa kerajaan Perlak telah menjalin hubungan politik dengan negara tetangga atau kerajaan tetangga. Nah, ini dibuktikan dengan pernikahan putri dari kerajaan Perlak dengan raja dari Samudra Pasai. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kehidupan ekonominya bergantung pada perdagangan maritim, yang dimana komoditinya adalah hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan. Di antaranya adalah kelapa sawit dan palawija. Nah, kemudian sektor sosial budayanya, ya kerajaan ini melaksanakan syariat Islam. Jadi aturan yang dijalankan adalah aturan Islami. Ada beberapa peninggalan kebudayaan, diantaranya adalah kitab Darul Haq, kemudian makam atau nisan dari Sultan Alauddin. Ya, itu untuk kerajaan Perlak ya. Nah, selanjutnya ya ada beberapa raja dari Perlak yang terkenal, diantaranya adalah Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Syekh yang memerintah antara 225 sampai 249 Hijriah atau 840 sampai 964 Masehi. Kemudian raja kedua yang terkenal itu adalah Sultan Makdum Alauddin ya, Sultan Makdum Alauddin Malik ya, Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat ya, yang memerintah antara tahun 1225 Masehi sampai tahun 1263 Masehi. Nah, kemudian raja yang ketiga yang terkenal itu ada Sultan Makdum Alauddin Malik Abdul Aziz Syekh Johan Berdaulat ya. Pada tahun dia memimpin pada tahun 1263 sampai tahun 1292 Masehi. Nah, itu raja-raja yang terkenal dari kerajaan Perlak ya. Kemudian kita masuk kepada kerajaan Samudra Pasai. Nah, dia ada foto Malik As-Saleh. Atau Marasilu ya, Marasilu nama aslinya atau Malik Saleh merupakan pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai pada tahun 1295 sampai 1297 ya. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Sumatera bagian utara ya. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik As-Sahir ya. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1297 sampai 1326, dan pada masa pemerintahannya kerajaan Perlak
dan kerajaan Samudra Pasai itu disatukan, ya. Itu. Letak Samudra Pasai strategis, ya, yang strategis di tepi Selat Malaka, ya, memungkinkan kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Jadi memang tadi temanya di depan itu kerajaan maritim, jadi rata-rata kerajaan ini berbasiskan laut, ya. Jadi perdagangannya, perekonomian berbasiskan laut. Sedikit kita singgung ya tentang sistem pemerintahnya, ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa terjadi penyatuan antara kerajaan Perlak dengan kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Sahir 1326 sampai 1148, ia dikuasai oleh Majapahit. Ya, jadi Majapahit pernah menguasainya. Namun pada tahun 1383 di bawah kepemimpinan Sultan Said Abidin Malik As-Sahir itu Samudra Pasai lepas dari kekuasaan Majapahit, ya. Kemudian sektor ekonominya tadi kita sudah singgung bahwa melihat dari letaknya itu perdagangan maritim merupakan sektor ekonomi yang utama. Komoditi yang diperjualbelikan di situ atau diperdagangkan adalah lada, kemudian kapur barus dan emas, ya. Di situ juga tersedia pelabuhan yang menjadi pusat transit. Jadi selain berdagang juga dijadikan sebagai tempat untuk memperbaiki kapal yang akan berlayar jauh. Jadi kalau kita kenal istilahnya saat ini adalah galangan kapal, ya. Kemudian di kerajaan itu juga di Samudra Pasai itu sudah menggunakan mata uang sendiri. Dia mengeluarkan mata uang emas yang dikenal dengan dramas sebagai alat tukar di perdagangan yang terjadi di situ. Kehidupan sosial budayanya ya dia Samudra Pasai ini kemudian dikenal sampai sekarang itu atau dijuluki sebagai Serambi Mekah. Kenapa dikatakan Serambi Mekah? Ini terkadang pertanyaan itu muncul, kenapa sih Samudra Pasai itu dikatakan Serambi Mekah? Ternyata karena di kerajaan itu menjalankan syariat Islam yang hampir sama seperti dengan syariat Islam yang dijalankan di Mekah. Kemudian ada juga dari segi budayanya ada peninggalan makam tokoh penyebar Islam yaitu Sultan Malik As-Saleh. Itu untuk kerajaan Samudra Pasai, ya. Kemudian ya peta kerajaan Samudra Pasai bisa dilihat, ya. Jadi tadi ada penyatuan dari Perlak sehingga letak kerajaan itu ya kalau kita lihat kok sama ya di situ juga. Memang karena disatukan kerajaan Perlak dengan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya pendirinya adalah ini Kesultanan Malaka, ya. Kesultanan Malaka, pendirinya adalah Muhammad Iskandar Syekh antara tahun 1414 sampai tahun 1424. Kita membahas sejarah sekarang kerajaan Malaka. Raja-raja kerajaan Malaka yang terkenal ada Sultan Mansur Syekh, kemudian ada Sultan Alauddin Syekh, kemudian ada Sultan Mahmud Syekh. Ya, itu raja-raja yang terkenal dari kerajaan Malaka. Kemudian Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam yang berdiri setelah Samudra Pasai. Pusat kerajaan berada di daerah Malaka yang saat ini menjadi bagian dari Malaysia, ya. Wilayah Kesultanan Malaka, Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasik, Sumatera Utara dan Aceh. Jadi ini kerajaan Malaka, ya. Kemudian kerajaan Malaka memiliki hubungan politik dengan Gujarat, ya, Gujarat India, kemudian Cina, kemudian Benggala serta pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa. Sistem birokrasi dan feudalisme Sultan Pembesar dan golongan bangsawan melemahkan Malaka di bidang politik dan pertahanan. Ya. Ini ya Kesultanan Malaka, ya. Jadi Kesultanan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Itu terjadi pada tahun 1511. Ya, sedikit kita singgung tentang sistem pemerintahan di kerajaan Malaka, ya. Didirikan, ya, jadi Malaka itu didirikan oleh para Meswara. Jadi para Meswara ini kalau kita dengar namanya, ya, dia mirip ke Hindu Buddha namanya, ya. Ternyata betul bahwa para Meswara itu berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun setelah ia memeluk Islam, ia kemudian mengganti namanya menjadi Iskandar Syekh. Jadi tadi kita sudah ungkapkan bahwa pendirinya adalah Iskandar Syekh. Kerajaan berkembang, kemudian wilayahnya meliputi Pahang, Indragiri, Kampar, Pahang, dan Kedah. Dia juga menjalin, ya, tadi sudah dikatakan menjalin hubungan dengan Gujarat, Cina, dan Benggala. Kemudian ya
pada tahun 1511 itu setelah bangsa-bangsa Eropa melakukan kolonialisme dan imperialisme, bertepatan pada tahun itu 1511 Portugis kemudian yang tadinya hanya sampai ke Gujarat, India, kemudian melakukan ekspansi ke dunia timur dan daerah yang diduduki pertama kali adalah Malaka. Kenapa? Karena bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Portugis itu mengejar di mana itu pusat rempah-rempah. Sementara Nusantara merupakan pusat rempah-rempah pada kala itu yang terbesar. Ya, oke. Kemudian dari ekonomi kerajaan itu sama ya tadi ya, itu perdagangan yang berbasis maritim. Komoditi yang ada di situ adalah emas, lada, dan timah. Kemudian ramai di situ wilayahnya ramai dengan pedagang-pedagang dari luar seperti Arab dan India. Kemudian kerajaan itu dapat berkembang karena salah satu sistem yang dikembangkan di situ adalah diberlakukan yang namanya bea cukai dari pedagang. Jadi bea cukai itu dapat dipahami sebagai pajak ya. Jadi kalau ada pedagang yang masuk melintas, dia harus membayar bea cukai atau dia memasukkan barang-barang itu dia harus membayar pajak bea cukai. Dan itu berkembang ya, sehingga membuat kerajaan ini berkembang dengan pesat. Kemudian kehidupan sosialnya ya, masyarakat terbuka dengan orang luar karena banyak pedagang-pedagang asing datang. Kemudian berkembang dua golongan di situ antara majikan dan buruh. Di bagian budaya muncul karya sastra yang menggambarkan nilai-nilai kepahlawanan seperti hikayat Hang Tua, kemudian hikayat Hang Lekit, kemudian hikayat Hang Jebat ya, itu di Kesultanan Malaka. Kemudian kita masuk ke kerajaan Aceh, ya. Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergerak Ali Mughayat Shah tahun 1514 sampai 1528. Pusat pemerintahan kerajaan di Aceh ada di Kutaraja. Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah antara tahun 1607 sampai 1636. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh meliputi Johor, Pahang, kemudian Kedah, Perlat, kemudian di Semenanjung Melayu dan Indragiri, Pulau Bintang dan Nias. Iskandar Muda menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut dengan adat mahkota alam. Ini adalah lambang atau cap si Kereung, itu lambang pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu ya. Sedikit kita singgung tentang pemerintahnya. Jadi kerajaan Aceh memperluas wilayah kekuasaannya tadi sudah dikatakan hingga ke Sumatera Barat dengan menggunakan pasukan yang terdiri dari orang-orang luar termasuk Turki, Arab, dan Abyssinia. Jadi dari segi politik dan pemerintahan ini Aceh sudah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Pada pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Al-Harb, ia berusaha untuk menaklukkan kekuatan Portugis dengan cara menjalin kerjasama dengan Turki Ottoman di Timur Tengah, namun gagal. Aceh sangat berkembang setelah Portugis masuk ke Malaka ya, karena pedagang-pedagang yang berdagang di Malaka pada saat Portugis masuk banyak yang menyingkir berdagang di wilayah Aceh, sehingga Aceh berkembang dengan pesat. Kemudian kekuatan-kekuatan perang yang kata Loto berkembang dengan pesat. Tadi sudah dikatakan bahwa pernah Aceh melakukan upaya untuk mengusir Portugis, namun tidak berhasil ya. Kemudian dari segi ekonomi ya, tadi sama dengan kerajaan sebelumnya karena ini adalah kerajaan maritim, maka maritim merupakan sektor utama dalam perdagangan. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, lada menjadi komoditas utama di sini di Aceh ya. Jadi itu. Kemudian ya Aceh juga untuk mengembangkan perdagangannya di sana, Aceh mengeluarkan uang sendiri yang dikenal dengan dirham ya, dirham. Kehidupan sosial di Aceh terdiri atas dua golongan ya, sampai sekarang masih berlaku ya, yaitu golongan pertama kaum bangsawan atau biasa dikenal dengan tepu. Sedangkan golongan yang kedua adalah kaum ulama atau biasa dikenal dengan tengku atau teungku ya. Kemudian di Aceh juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka seperti Hamzah Pansuri dan lain-lain ya. Itu untuk Aceh. Kemudian kita ini ada peta wilayah kerajaan Aceh ya. Jadi kalau dia di ujung Sumatera, bahkan sebagian wilayah ini masuk ya, wilayah Malaysia kalau saat ini. Kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Jadi kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah
dia memimpin antara tahun 1500 sampai tahun 1518. Ya, bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Dan cukup berpengaruh di Palembang, Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Nah, ini adalah peta, ya, peta dari Kerajaan Demak, peta wilayah Kerajaan Demak, ya. Peta wilayahnya bisa dilihat lebih jelas lagi di sini. Sedikit kita singgung tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Demak, ya. Kerajaan Islam pertama tadi sudah disampaikan bahwa Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Pemerintahnya menjalankan syariat Islam. Jadi Demak itu, ya, dalam menjalankan roda pemerintahannya itu menggunakan aturan Islam atau syariat Islam. Pada pemerintahan Patunus, ya, Demak pernah melakukan penyerangan kepada Portugis di Malaka, namun gagal, ya. Sultan Trenggono antara tahun 1521 sampai tahun 1546 wilayah kerajaan berkembang, ya, di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Nah, kemudian dari sistem ekonomi kerajaan, perdagangan maritim berkembang karena menjadi pelabuhan transit, ya. Jadi pedagang-pedagang dari wilayah barat Indonesia dan timur Indonesia itu menjadikan Demak ini sebagai wilayah transit, wilayah persinggahan, ya. Jadi kemudian kehidupan agraris juga berkembang karena tanah yang subur, ya, Demak tanah yang subur. Sehingga di situ perdagangan dan pertanian berkembang. Namun sektor utama perekonomian kerajaan adalah sektor maritim. Tadi sudah dikatakan, ya. Kemudian kehidupan sosial budaya memiliki dua wali penyebar Islam, yakni Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, yang banyak memberikan masukan kepada kerajaan dengan asas hukum Islam dan juga mengajak masyarakat untuk hidup bertoleransi dengan menghargai pemeluk agama lain yang sudah ada sebelumnya, yaitu pemeluk agama Hindu, ya. Kemudian di sini juga dari budaya yang diciptakan atau ditinggalkan itu sampai sekarang masih bisa dilihat ada upacara yang dikenal dengan upacara sekaten, kemudian budaya yasinan dan selamatan. Kemudian di sini juga ada peninggalan berupa makam Raja Demak dalam kompleks Masjid Demak. Itu tentang kerajaan Demak, ya. Kemudian kita masuk kepada kerajaan Mataram, ya. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada abad ke-16 atau tahun 1586 sampai tahun 1601, ya. Itu untuk kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Senopati Ing Alogo Abdurrahman atau Sultan Agung, Mataram mencapai masa keemasan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Pleret, wilayah kekuasaan yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, ya. Itu dalam kepemimpinan Sultan Agung. Nah, ini adalah peta dari kerajaan Mataram. Sedikit kita singgung tentang sistem pemerintahan yang berkembang di kerajaan Mataram ini, ya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram berkembang dan mampu menguasai Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ya. Itu. Di bawah kepemimpinannya Sultan Agung, Mataram 2 kali melakukan penyerangan ke Batavia, ya, namun gagal, ya. Jadi menyerang VOC, namun gagal. Sultan Agung membagi wilayah kekuasaan Mataram menjadi 4, yakni dikenal dengan Kuta Negara, kemudian Negara Agung, Mancanegara, dan Pasisiran. Setelah Sultan Agung tidak ada lagi pemimpin yang cakap seperti beliau. Setelahnya sehingga VOC dengan mudah menguasai Mataram dan membuat perjanjian, ya. Jadi pada saat VOC menguasai Mataram ada 2 perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian Giyanti yang membagi 2 kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, ya. Dari segi ekonomi, kerajaan Mataram ini merupakan kerajaan agraris pada awalnya, ya. Bahkan ekonomi dalam bidang pertanian ini, kemampuan Mataram dalam bidang agraris, dalam mengutamakan ekonomi di bidang pertanian, dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Nusantara, ya. Jadi pertama itu awalnya itu Mataram itu berpusat pada sektor agraris, ya. Namun pada masa pemerintahan Sultan Agung, beliau juga mengembangkan perdagangan sektor maritim. Jadi bukan terfokus pada agraris lagi. Kenapa? Karena dia membangun pelabuhan-pelabuhan
yang dijadikan sarana untuk melakukan ekspor beras. Jadi tadi kerajaan agraris menjadi lumbung beras terbesar, kemudian dia bangun pelabuhan-pelabuhan untuk dijadikan sebagai sarana untuk mengirim beras, mengekspor beras, sehingga pertanian di situ berkembang dan maritim berkembang pula. Nah, ini setelah POC ya, ada perjanjian di sini, yaitu perjanjian Gianti tadi yang sudah disebutkan, yaitu terjadi pada tahun 1755. Mataram terpecah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Yogyakarta, kemudian ada Kesusuhan Surakarta, yaitu di perjanjian Gianti ya. Nah, kemudian sektor sosial ya, atau sistem sosial dan budaya dari kerajaan ini adalah sistem feodal masih berlaku berdasarkan penguasa tanah. Jadi kasta di sana masih ada ya. Sistem feodal masih berlaku berdasarkan penguasa tanah dan memunculkan 4 lapisan sosial. Lapisan sosial yang pertama adalah Bendoro ya. Bendoro ini adalah kelas para raja dan bangsawan. Yang kedua adalah priai ya. Di sini adalah pegawai kerajaan. Yang ketiga adalah wong cilik. Ya, wong cilik atau rakyat jelata. Dan ada juga yang keempat yaitu patrong klan atau atasan dan bawahan. Ya, dari segi budayanya meninggalkan beberapa budaya, yaitu diantaranya adalah upacara grebek. Kemudian banyak juga karya sastra yang lahir, diantaranya adalah karya sastra Niti Sruti, kemudian Nita Sastra dan Asta Brata. Ya, kemudian terjadi akulturasi budaya ya antara budaya Islam dan budaya Jawa. Nah, di situ bisa dilihat dari adanya kalender atau penanggalan yang mengawinkan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada juga perjanjian Salatiga ya. Nah, ada perjanjian Salatiga di mana terjadi pada tahun 1757. Kalau Gianti tadi tahun 1755. Nah, di sini di perjanjian Salatiga ini Mataram terpecah menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah Kesultanan Yogyakarta, kemudian Kesultanan Surakarta, kemudian Kesultanan Pakualam dan Kesultanan Mangkunegara. Itu tuh kerajaan Mataram. Kemudian kita pindah ke kerajaan Banten, ya. Kerajaan Banten. Nah, Banten merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, letaknya yang sangat strategis, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Ya, Banten ya, di mana sekarang Banten itu menjadi kawasan kota ibu negara Indonesia. Ya, kemudian kejayaan kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin antara tahun 1651 sampai tahun 1682. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Pada masa ini, kota Surosowan sebagai ibu kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Nah, ini adalah peta dari wilayah kerajaan Banten. Jadi sedikit kita menyinggung tentang sistem yang berkembang dalam kerajaan Banten. Jadi sistem pemerintahan. Jadi pada masa pemerintahan Maulana Hasabuddin ya sebagai raja Banten yang pertama, beliau berhasil mengadakan perluasan wilayah ke daerah penghasil lada di Lampung, ya. Itu. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tadi sudah disinggung, yaitu tahun 1651 sampai 1682, beliau berhasil mengembangkan Banten, beliau membangun armada laut yang kuat dan berhasil membangun diplomasi dengan negara-negara luar, seperti Inggris, Prancis, Cina, Persia, dan Arab. Jadi dia membangun komunikasi antara negara-negara luar. Nah, kemudian dari segi ekonomi atau sistem ekonomi yang berkembang di kerajaan itu ya, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa beliau membangun pelabuhan transito agar pedagang-pedagang asing singgah di Banten. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi pada masa itu, pada kala itu. Kemudian beliau juga melakukan pajak bagi pedagang yang singgah oleh pejabat yang disebut Syah Bandar. Jadi dia mengangkat sebuah pejabat yang dikenal dengan Syah Bandar. Bahkan Syah Bandar itu sampai sekarang masih itu juga istilahnya. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab pada sebuah pelabuhan atau kepala pelabuhan itu dikenal dengan istilah Syah Bandar. Nah, kemudian dari segi sistem sosial budaya, kehidupan masyarakat makmur ya, banyak pedagang-pedagang asing yang tinggal di Banten, mereka kemudian diberikan permukiman sesuai dengan asal mereka.
Seperti misalkan pedagang dari India, dia diberikan sebuah pemukiman yang dikenal dengan Kampung Keling. Kemudian pedagang dari Cina kemudian diberikan kampung yang bernama Kampung Pekojang, dan pedagang dari Tiongkok Penang. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Banteng adalah masyarakat yang plural. Jadi masyarakat plural itu artinya bercampur baur. Kemudian kehidupan budaya seperti kesenian, debus, dan Masjid Agung Banteng dan Keraton Surawoson itu adalah peninggalan-peninggalan budaya dari kerajaan Banteng. Itu untuk kerajaan Banteng. Sekarang kita masuk ke dalam kerajaan. Ini ada gambar ilustrasi ya, suasana perdagangan di Banteng pada abad ke-15. Kita masuk kepada kerajaan Goa Talok ya. Ini kerajaan Goa Talok atau Kesultanan Makassar. Ya. Kerajaan Makassar merupakan penggabungan dari kerajaan Goa dan Talok ya. Jadi dua kerajaan yang menyatu menjadi satu. Yang disatukan oleh Daeng Parabia atau Raja Goa dan Karaeng Matoaya Raja Talok. Setelah bergabung ya menjadi Kesultanan Makassar atau Kerajaan Makassar, Daeng Parabia menjadi raja dengan gelar Sultan Alauddin yang memerintah antara tahun 1891 dan 1639. Sementara itu Karaeng Matoaya yang Raja Talok tadi itu diangkat menjadi panti dengan gelar Sultan Abdullah. Itu cikal bakal kerajaan Makassar, yaitu terdiri dua kerajaan yang ada di Makassar, Goa dan Talok bergabung menjadi satu. Ini ada foto ya. Ini adalah foto yang familiar di kita ya. Kalau kita lihat foto ini, ya kalau kita sering baca, itu kita pasti sudah kenal bahwa foto ini adalah foto Sultan Hasanuddin, salah satu Raja Makassar yang terkenal gigih dan pemberani. Jadi kita bahas sekilas tentang Sultan Hasanuddin ya. Jadi Sultan Hasanuddin adalah raja yang terkenal dari kerajaan Goa Talok yang dijuluki ayam jantan dari timur. Jadi ya POC memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin ini karena keberaniannya, kegigihannya, dia kemudian diberikan gelar sebagai ayam jantan dari timur, atau dalam bahasa Belandanya the Handelspanhets Osten. Itu. Dia memimpin antara tahun 1653 sampai tahun 1669 ya. Sultan Hasanuddin ini lahir pada tahun 1631 dengan nama Imam Lombesi Muhammad Bakir dan Matawa Karaeng Bonto Mangape ya, dan wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Itu sekilas tentang Sultan Hasanuddin. Kita ya ada beberapa poin yang menjadi catatan penting dalam kerajaan Goa Talok ini ya. Yang pertama, tahun 1605 Sultan Goa Talok memeluk agama Islam dan kemudian bergelar Sultan Alauddin atau Awalul Islam. Kemudian pada tahun 1639 ya Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh Sultan Mahmud Said. Kemudian setelah Sultan Mahmud Said, naiklah Sultan Hasanuddin menjadi raja antara tahun 1653 sampai tahun 1669. Itu tadi ya. Sultan Hasanuddin memperluas wilayah sampai ke Sumbawa dan Ternate ya, jadi wilayah timur Indonesia itu dikuasai oleh Sultan Hasanuddin. Di sini Sultan Hasanuddin berhasil mengembangkan wilayah Makassar menjadi pusat perdagangan di wilayah timur. Itulah kemudian yang menjadikan POC yang selalu haus untuk menguasai sumber rempah-rempah, selalu haus menguasai perdagangan yang ramai, itu melihat bahwa Makassar ini adalah daerah yang sangat strategis untuk dikuasai, harus dikuasai. Sehingga Belanda menyerang Makassar dan terjadi peperangan antara kekuatan Sultan Hasanuddin dengan kekuatan POC. Di sini Sultan Hasanuddin dapat dikalahkan dan kemudian terpaksa harus menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan istilah Perjanjian Bongaya. Dalam sumber dikatakan bahwa POC dapat mengalahkan Sultan Hasanuddin karena POC bekerja sama dengan Arum Palaka. Jadi Arum Palaka adalah sosok yang sangat terkenal, familiar di Sulawesi Selatan. Dia adalah raja dari Bone dan memberontak kepada Sultan Hasanuddin. Dia melawan Sultan Hasanuddin, kemudian dia lari ke Jawa, hijrah ke Jawa dan bergabung dengan POC di sana. Bahkan berdasarkan sumber sejarah yang ada, Sultan Hasanuddin pernah menjadi panglima perang POC dan dia banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah Jawa.
Tapi di Sulawesi Selatan dia adalah musuh dari Sultan Hasanuddin. Sehingga VOC menggait Arung Palaka untuk menyerang Sultan Hasanuddin. Akhirnya Sultan Hasanuddin harus tunduk kepada VOC dan menandatangani perjanjian Bongayang. Sedikit kita singgung Arung Palaka meskipun di dalam pembahasan ini tidak masuk dalam materinya, namun sedikit kita singgung bahwa Arung Palaka itu adalah sosok yang sampai saat ini masih kontroversial. Di satu sisi banyak mengatakan bahwa Arung Palaka itu adalah pengkhianat atau penjahat karena dia terbukti telah bekerja sama dan telah membantu pihak VOC atau pihak Belanda. Namun di sisi lain kalau kita berada di daerah Bone, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dulunya adalah kerajaan Bone, dia itu dianggap adalah sosok pahlawan. Karena di latar belakangi perseteruannya antara Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka itu adalah latar belakang Arung Palaka merasa iba kepada rakyatnya yang diperlakukan secara tidak adil oleh Sultan Hasanuddin. Sehingga dia marah dan memberontak membela rakyatnya dan Sultan Hasanuddin bermusuhan dengan Arung Palaka. Padahal dalam catatan Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka itu adalah kerabat dekat. Ya. Perjanjian Bongaya ya. Itu perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1967. Ada beberapa poin yang menjadi poin penting perjanjian Bongaya. Yang pertama di sini adalah Belanda mendapat monopoli dagang di Makassar. Jadi tadi sudah disinggung bahwa keadaan Makassar yang menjadi pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia itu kemudian membuat VOC untuk tergiur memilikinya atau menguasainya. Kemudian yang kedua, Makassar harus melepaskan wilayah jajahannya. Kemudian yang tiga, Belanda atau VOC boleh mendirikan benteng di Makassar, ya. Kemudian yang terakhir ya, yang isi perjanjian yaitu Arung Palaka harus diakui sebagai Raja Bone. Jadi Arung Palaka kembali berdaulat sebagai Raja Bone setelah ini. Ini adalah peta wilayah Makassar ya. Ada arsir hitam di situ dan ada garis itu menandakan adalah wilayah Kerajaan Makassar ya. Kita masuk ke Kesultanan Banjar ya. Kesultanan Banjar. Di sini ada Kesultanan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra. Pada saat Islam masuk ke Kerajaan Banjar, ia memakai gelar Sultan Suryanula atau Suryansa. Pada abad ke-16, kota-kota pelabuhan Banjar Masin mengalami perkembangan pesat sebab banyak didatangi oleh para pedagang. Ini juga terkait dengan letaknya yang strategis ya. Ini adalah Pangeran Hidayatullah ya, dan ini adalah Keraton Kesultanan Banjar. Ini lokasi Kesultanan Banjar ya, jadi berada di Kalimantan ya, Kalimantan bagian barat ya. Kalimantan bagian selatan ya. Kemudian sedikit kita menyinggung tentang Kesultanan Banjar ini. Jadi pada masa pemerintahan Pangeran Samudra yang setelah memeluk Islam dikenal dengan nama Sultan Suryanula, beliau berhasil memperluas wilayah kerajaannya sampai ke Sambas dan Batangawi. Kemudian beliau selalu memberi upeti kepada Kerajaan Demak atas jasa Kerajaan Demak dalam kegiatan Islamisasi di Banjar. Jadi ternyata Islamisasi di Banjar itu tidak lepas dari peranan Kerajaan Demak. Kemudian dari segi ekonomi, jadi perekonomian Banjar itu adalah perdagangan dan pertaniannya dengan mengandalkan sungai, jadi sungai Nagara yang merupakan anak sungai dari Barito, ya, yang memiliki debit air yang cukup untuk mengairi pertanian dan sungai itu juga menjadi jalur transportasi perdagangan. Jadi perlu saya berikan gambaran bahwa di Kalimantan itu sungainya sangat luas dan dalam sehingga kapal-kapal besar, yaitu kapal para pedagang mudah masuk ke sungai itu. Kemudian debit airnya juga sangat tinggi, sangat banyak sehingga dia mampu mengairi pertanian. Kemudian juga tadi saya sudah katakan mampu dilalui oleh para pedagang sehingga banyak pedagang-pedagang yang masuk berdagang ke Kalimantan. Kemudian terdapat beberapa kitab yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang diciptakan di sana. Itu untuk Kerajaan Banjar ya. Kemudian kita masuk ke Kerajaan Ternate dan Tidore. Ini adalah petanya ya. Kalau kita lihat mirip-mirip peta Sulawesi ya, huruf K. Ini. Kemudian
Kesultanan Ternate. Jadi Ternate berdiri pada abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai tahun 1500. Portugis dan Belanda bukan hanya berdagang tetapi juga berusaha menyebarkan agama mereka. Penyebaran agama ini mendapat tantangan dari raja-raja setempat, ya. Di antaranya adalah Sultan Hairun yang memerintah di Ternate pada tahun 1550 sampai 1570. Ketika diajak berunding oleh Belanda di benteng Sao Paulo, Sultan Hairun kemudian dijebak atau ditipu kemudian dibunuh. Itu jadi Kesultanan Ternate ini ya merupakan daerah produsen rempah-rempah, daerah penghasil rempah-rempah ya. Jadi yang kedua, Sultan Hairun itu kemudian digantikan oleh Sultan Babullah yang memimpin antara tahun 1570 sampai 1583. Ya, pada masa pemerintahnya Portugis berhasil diusir dari Ternate. Keberhasilan itu tidak terlepas dari bantuan Sultan. Ya. Kemudian, ini adalah petanya ya. Kita bahas sekilas tentang Kesultanan Ternate ini, Ternate dan Tidore. Sistem pemerintahan yang berkembang di situ atas perjanjian Saragossa ya. Portugis berkuasa atas Maluku, mereka melakukan monopoli dan mencampur urusan kerajaan sehingga itu memancing masyarakat Maluku bangkit menentang dan gagal. Tadi sudah disampaikan bahwa Sultan Hairun melakukan penentangan namun gagal pada awalnya ya. Kemudian masyarakat Maluku bangkit menentang atas monopoli dari Portugis Portugis tersebut. Kemudian Sultan Babullah mendapat julukan sebagai tuan dari 72 pulau karena dia berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Ternate ya. Berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke Manado dan Nusa Tenggara. Sektor ekonomi yang berkembang di situ adalah perdagangan, merupakan sektor utama. Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa Maluku ini, Ternate dan Tidore ini adalah penghasil rempah-rempah yang cukup besar di wilayah timur ya. Kemudian sektor utamanya adalah perdagangan dengan komoditi utama berupa rempah-rempah, cengkeh dan pala. Bangsa Eropa karena ini komoditasnya yang sangat mahal di Eropa, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk bersaing mengadakan kerjasama dengan Ternate dan Tidore. Sementara sistem sosial yang berkembang di kerajaan tersebut adalah Islamisasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan ulama dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Hidup toleransi dengan agama lain seperti Nasrani, karena sebelumnya sudah ada di sana Nasrani yang sebelumnya dibawa oleh Portugis dan Spanyol, Belanda. Ya. Kemudian peninggalan, ada salah satu peninggalan yang ada di sana adalah Masjid Sultan Ternate. Ya. Kesultanan Tidore ya, kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya di Maluku itu dengan Sultan Mansur sebagai rajanya. Kerajaan Tidore mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku berhasil memperluas pengaruhnya Tidore sampai ke Halmahera dan Seram. Bahkan Kai di selatan dan Miso di Irian. Ya. Dengan masuknya Spanyol dan Portugis ke Maluku, kehidupan beragama dan bermasyarakat di Maluku jadi beragam. Ada Katolik, ada Protestan, ya, dan ada Islam. Ya. Pengaruh Islam sangat terasa di Ternate dan Tidore. Pengaruh Protestan sangat terasa di Maluku sebagai bagian tengah dan pengaruh Katolik sangat terasa di sekitar Maluku bagian selatan. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pusat ya pengaruhnya ya. Secara umum pengaruh kerajaan maritim Islam di Nusantara bisa dilihat ya. Yang pertama dalam bidang pemerintahan yaitu penyebutan berubah, penyebutan nama untuk raja berubah menjadi kesultanan atau kesunanan. Kemudian dalam menjalankan pemerintahnya, raja atau sultan dibantu oleh lembaga penasehat yang dikenal dengan sebutan majelis lama. Kemudian dari segi ekonomi, penerapan pajak, bea cukai ya, pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran, keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan itu dari segi pemerintahan ya, dan dari segi ekonomi. Kemudian kita melihat lagi peninggalan-peninggalan secara umumnya. Jadi ada sistem upacara, ya, ada upacara grebek, kemudian ada kerajaan yang menjadi peninggalan Islam juga, yaitu atau keraton. Kemudian ada masjid
yang menjadi peninggalan-peninggalannya, dan ada kitab-kitab yang ditinggalkannya. Jadi anak-anakku sekalian, demikianlah tadi apa ya pembahasan kita terkait dengan materi kerajaan maritim Islam di Indonesia. Saya harap anak-anakku sekalian lebih mengembangkan, karena apa yang Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini hanya sangat dangkal, hanya bagian-bagian pentingnya saja. Sehingga harapan Bapak, anak-anakku bisa lebih mengembangkan dengan membaca sumber-sumber yang ada, sumber apapun yang terkait, ya. Sumber yang digunakan di sini adalah sumber sama dengan buku paket yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anakku sekalian, sampai di sini materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah.